Udah lama nggak ketemu Ustadz nih. Iya. Akhirnya agak canggung sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi karena kerjaan kita ke mana-mana ya Bang Dirman ya. Iya. Ya. Apalagi Ustadz Pekanbaru sekarang ini. Di mana-mana Bang Dirman. Baik Ustadz, saya masih teringat ini pembahasan tentang Ustadz meneliti tentang keutuhan dan keretakan dalam rumah tangga. Itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi memang dari tahun 2002 ya. Dari tahun 2002 saya dengan beberapa dokter satu alumni ya itu meneliti terkait dengan fenomena ya. Jadi awalnya dari pembicaraan kami di kantin kampus pada waktu itu bahwa saya sampaikan teman-teman pekerjaan saya yaitu mereka banyak yang dipecat, banyak yang produktivitasnya menurun gitu, dan banyak juga yang datang ke saya meminta solusi. Ada yang bisa saya tolong dan ada juga yang di luar kemampuan saya. Nah rata-rata mereka itu permasalahannya adalah perceraian, tingkat perceraian ya. Lalu hipotesa saya lihat itu permasalahannya adalah pinjol gitu. Dan ternyata dari obrolan kami dengan beberapa dokter itu dan beberapa juga ada peneliti dari BRIN ya, teman satu alumni dokter dengan saya, mereka menyampaikan hal yang sama ya. Ini sangat parah, bahkan teman saya itu sampai ditinggalin istrinya, rumahnya disita, anaknya kena narkoba, itu bermiliar-miliar hutangnya karena pinjol. Jadi pinjol ini sangat berpengaruh terkait dengan keutuhan rumah tangga. Dan ini banyak ya. Kalau kita ungkap data ya, ternyata kasus perceraian ini ya Bang Dirman tertinggi itu di Jawa Barat. Sebesar 88.842 kasus. Jawa Timur 77.658 kasus pada tahun 2004. Dan data ini juga saya saya compare dengan data ini, data valid ya, ini data-data ini menunjukkan bahwa benar-benar luar biasa angka ini gitu ya. Nah saya selidiki dengan beberapa teman, ini bukan hanya walaupun yang tertinggi di Jawa Barat, waktu itu saya meneliti di Bogor. Dan di Sumatera juga ada, saya meneliti di beberapa provinsi di Sumatera, ya di kota-kota besar khususnya terkait dengan ini. Ini adalah fenomena yang sangat luar biasa dan seharusnya menjadi perhatian bagi negara, Bang Dirman. Ini bakalan terus meningkat di tahun 2025 atau apakah ada penurunan Ustaz mengenai hal ini? Prediksi saya akan terus meningkat. Ini semacam efek balon sebenarnya, tinggal menunggu meledak saja dan ini pasti akan lebih besar. Kenapa? Karena pinjol ini kan kalau kita lihat katanya diberantas, tapi faktanya kan masih ada. Iya, bahkan iklan-iklannya cukup banyak tuh. Iya, betul. Bahkan ketika kita download aplikasi ini atau menggunakan aplikasi ini, bahkan hampir keseluruhan itu dominannya memang iklannya seperti itu tuh. Iya. Pinjol judol tuh ya. Sebenarnya dari judol awalnya. Sebenarnya gini, dari keretakan rumah tangga awalnya. Dari keretakan rumah tangga, cekcok, ribut, berantem. Sebenarnya sih dulu tidak ada judol itu. Masalah ini biasalah karena suami tidak ada penyaluran yang lain untuk amarahnya, ya hilang sendirinya. Balik lagi, rukun lagi dengan istri. Kalau sekarang Bang Dirman di rumah berantem, ya kan, ogah pusing, keluar, ya itu tadi ada iklan yang judol lah dia, nggak ada duit. Gimana cara untuk memenuhi modal judol itu? Pinjol. Dari pinjol kan makin banyak, bertambah berantem lagi dengan istrinya. Nah dari berantem dengan istri itu, maka terjadilah perceraian. Nah Bang Dirman, setelah perceraian itu suaminya hancur, istrinya kan tidak bekerja. Iya. Istrinya tidak bekerja, istrinya butuh makan, butuh anak sekolah. Nah, istrinya mencari pekerjaan tidak bisa. Apa akhirnya? Akhirnya mereka menjual diri. Tanda kutip, bekerja seks komersil.
Ini didukung dengan aplikasi-aplikasi yang banyak ya, yang sudah kita ketahui ya. Kami tuh meneliti di Bogor waktu itu hampir 100 orang ya, hampir 100 orang pelaku-pelaku seperti ini. Kami teliti, kami wawancara ya. Ya banyak sih, kadang-kadang ada yang wanita beneran, ada yang wanita jadi-jadian bencong gitu. Saya pernah berdiskusi dengan mereka terkait dengan kenapa sih mereka begini, kenapa mereka ini. Jadi ini ancaman untuk rumah tangga. Kemudian apakah ada tindakan yang bisa untuk tidak melakukan seperti pinjol ataupun yang selot? Padahal itu kan keributan itu biasanya kan dari ributnya rumah tangga, itu mereka beralih tuh ke pinjol ataupun slot untuk menghibur diri mereka gitu, Ustaz kan? Iya betul. Bagaimana itu tindakan? Apakah kita nih sebagai orang awam atau orang biasa, ataupun apakah harus ada campur tangan negara untuk membantu hal tersebut supaya tidak orang yang ribut ini, ataupun ada metode yang lainnya nih? Iya. Bagaimana? Jadi memang angka perceraian itu ya yang diakibatkan oleh judol, pinjol ya, menurut data ini paling banyak itu di Tangerang. Sampai 70%. Di Depok pada tahun 2004 70%. Ya, yang berikutnya sebenarnya perceraian itu akibat dari KDRT lah dan sebagainya. Tapi KDRT juga sebenarnya kalau saya wawancara puluhan dalam tanda kutip, mohon maaf, pekerja seks komersial itu ya, ataupun pekerja seks komersial yang terpaksa, pekerja seks komersial yang jadi-jadian, tadi yang bilang itu karena mereka pertengkaran dengan suami mereka karena diawali dari suami mereka yang judol. Atau mereka dicampakkan oleh suami karena mereka yang banyak pinjol. Ya. Jadi solusinya apa? Ya kalau kita mencari sebuah penyakit, diagnosa bahwa penyakitnya itu diakibatkan oleh A, maka A-nya ini yang harus kita selesaikan. Akar rumputnya ini harus kita selesaikan. Nah, angka perceraian tinggi ini yang akibatnya banyak, yang akibatnya sampai, mohon maaf, ibu-ibunya, anak-anaknya menjadi PSK, putus sekolah, ya, mucikari di mana-mana. Juga akibat perceraian ini itu akibat adanya judol dan pinjol, ya. Nah ini apakah kalau Bang Diman tadi pertanyaannya apakah negara harus terlibat? Ya pasti harus terlibat karena ini skalanya sangat luar biasa, skupnya luar biasa. Ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, tidak bisa diselesaikan oleh peneliti saya atau beberapa teman-teman dokter muda yang meneliti, yang peduli pada ini, nggak bisa. Ya, jadi benar-benar negara itu harus pertama harus menutup iklan-iklan pinjol dan judol ini, ya, ditutup, ya. Yang kedua, disibukkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya dengan perkara-perkara yang bermutu, ya. Ini kan akibat gini, akibat dari jenuh, akibat dari kemiskinan, ya, mereka berantem. Ketika berantem mereka keluar rumah atau mereka berantem kemana mencari penyaluran yang lain, kesibukan yang lain. Di iklan banyak, judol lagi, wah, pinjol lagi. Nah, sehingga mereka tertarik itu. Jadi saran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu itu harusnya mencari kegiatan lain. Contohnya gini lah, punya komunitas takwa. Nah, punya komunitas takwa, ya. Jadi ada barrier, ya. Oh, ini tidak boleh. Jadi kalau ada penyaluran juga, ya. Kalau punya teman-teman takwa, mereka tidak akan melakukan judol itu. Pertama dinasihati, yang kedua tersalurkan, ya. Keluh kesahnya itu curhat ke teman, curhat ke keluarga, gitu. Atau kalau misalkan teman takwa punya hobi komunitas, tapi komunitasnya komunitas yang baik, bukan komunitas pejuang judol, pejuang pinjol, jangan Bang Dirman. Jadi harus punya penyaluran, Jadi ketika berantem sama istri, keluar rumah, ngobrol, curhat dengan teman-teman, gitu. Jangan dipendam sendiri. Pendam sendiri judulnya
Nanti judul pinjol. Pinjol. Pinjol masalah besar, berantem dengan istri. Nah gitu. Nanti istrinya, mohon maaf ya, istrinya seperti penelitian kami itu, istrinya nanti karena butuh makan, butuh anak sekolah, ditinggalkan oleh suami, mereka lalu ada akses mudah untuk menjadi PSK, mereka jadi PSK. Itu adalah semacam circle, semacam apa namanya perputaran, ya, semacam roda yang saling mengikat, gitu. Itu Bang Iman. Oke, baik Ustaz. Dalam penelitian ini apakah ada kendala Ustaz mengenai permasalahan yang tentang keutuhan rumah tangga ini Ustaz? Jadi penelitian ini masih berlangsung, saya dengan beberapa dokter muda, dan kendalanya banyak. Salah satu adalah dana. Ya, kami menggunakan dana pribadi, ya, walaupun beberapa dokter menyisihkan kadang-kadang dana dari lembaga mereka. Bahkan saya dengar katanya ada dana dari BRIN waktu itu ya untuk meneliti ini. Tapi saya belum pasti, itu hanya perkiraan. Tapi secara pribadi kami menggunakan dana pribadi. Dana itu digunakan untuk apa? Untuk mereka membayar wawancara mereka. Ya, kami pasang iklan, ya, kami minta bantuan, tanda kutip ya. Bahkan saya pernah mendatangi dinas sosial, mendatangi kepolisian. Pak, boleh nggak mewawancarai orang yang punya kasus ini? Pak, saya boleh nggak mendatangi atau menanyakan wawancara untuk penelitian ini kepada pelaku tanda kutip PSK yang ada dalam binaan ibu bapak. Saya pernah gitu, dan ini masih berlangsung. Itu kendalanya dana. Tentu mereka tidak mau ngomong kalau tidak ada dana. Jadi kami berikan, dan itu lumayan besar ya. Satu orang itu kami berikan lumayan besar. Dan itu untuk mereka menyampaikan independensi penelitian ini, ya gitu. Jadi datanya memang banyak. Itu dana yang pertama. Yang kedua, kendalanya itu adalah kalau kami salah orang. Saya pernah mewawancara di Bogor itu, mohon maaf, tampilannya wanita, ya gitu ya. Ternyata dia adalah banci. Manusia jadi-jadian. Dia manusia jadi-jadian. Dia banci, ya. Ternyata ketika saya, mohon maaf, saya bilang ini kami mau mewawancara yang wanita beneran nih. Dia marah. Marah yo. Sampai bilang kursi, Bapak udah janji mau bayar gitu. Pak, saya lempar di kursi. Gitu sampai gitu. Kami takut, akhirnya kami bayar, tapi tetap kami wawancara juga untuk mendapatkan informasi yang lainnya gitu ya. Tapi anehnya ya, dari beberapa banci itu mereka ada yang lulusan pondok pesantren. Ya, saya pernah dengan beberapa dokter itu dan asisten saya ketika bertanya tentang masalah ini ke mereka, wawancara untuk gali informasi, mereka ajan asar. Ya, saya pernah cerita ya, waktu kajian itu ya, sekitar tahun 1 tahun yang lalu ya. Jadi ketika ngediskusi ini, ajan asar, Allahu Akbar. Karena kami saking asyiknya wawancara ini ya, gemes juga nih banci gitu ya. Nah si banci itu ngingetin saya, Pak Ustadz katanya, Pak Ustadz kan berjenggot, ini udah waktu asar gitu ya. Kita asar dulu yo, begitu. Wah, saya kaget gitu. Dan mohon maaf, ini masih sholat gitu. Iya sholat gitu. Kita boleh jalan bengkok katanya, tapi sholat tetap lanjut gitu. Ya. Terus saya tanya, ternyata dia lulusan pondok pesantren. Saya bilang tanya, kenapa Anda menjadi begini lulusan pondok pesantren? Mohon maaf, ternyata dia dulu di pondok pesantrennya itu korban ya gitu ya, korban. Jadi penyakit ini tetap berlanjut. Jadi semua lagi menjalik ya. Jadi kejadian gitu. Jadi miris lah Bang Dirman, miris. Jadi memang kendalanya itu. Ada juga kendala ketika jadi kan informasi nomor kami kan di-share kemana-mana tuh ya. Siapa yang mau menyediakan waktu untuk wawancara dana penelitian ini gitu kan, kami kasih uang gitu kan ya. Itu ada yang meras. Kita diperas. Ada kita diperas gitu ya. Haji mumpung. Iya, haji mumpung nih ya. Kita diperas gitu. Video terus belaga jadi victim gitu ya. Makanya wawancara ini jangan sendiri ya.
Jadi harus 3 atau 4. Jadi kalau dia ngamuk itu lebih banyak kan. Ada yang megangin. Ada yang megangin. Tapi tetap kalau banci ngamuk kita nggak kuat ya gitu. Jadi ada juga yang meras gitu ya. Ada yang manipulatif gitu kan ya, bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak senonoh, kita melakukan pelecehan dan sebagainya gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Mereka menggunakan kamera dan sebagainya ya. Itu memang oknum lah ya, oknum gitu. Jadi pada intinya dalam penelitian itu kendalanya, tapi saya ingin sampaikan bahwa mereka itu ketika saya tanya apakah kalau ada pekerjaan yang lebih layak mereka mau. Ya, mereka mau. Apakah saya bilang kalau ada kesempatan lebih baik apakah mereka mau berhenti? Mereka mau berhenti gitu ya. Jadi memang Bang Dirman, saya pernah wawancara dengan satu ibu ya, nangis ya. Nangisnya kenapa? Karena dia ketika wawancara itu bawa anaknya dan dia putus sekolah karena cerai dengan suaminya. Nah, supaya untuk anaknya sekolah itu, dan anaknya ternyata mondok. Dan dia untuk membiayai anaknya mondok itu dengan uang seperti ini. Gitu ya. Saya tidak percaya waktu itu ya, saya bercanda tidak percaya. Suatu hari dia janjian pengen ketemu lagi dan anaknya dibawa. Gitu ya. Nah, ya mau dengan maksud karena ingin kita diberikan, nah kita akhirnya kasih uang lebih ke mereka gitu. Nah ini miris gitu, saya rasa pemerintah harus bertindak lah ya. Kasihan. Jadi kalau ada program makan bergizi gratis sukses gitu ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan program pembinaan orang-orang seperti ini. Jadi intinya pendidikannya harus ditingkatkan kembali. Betul ya. Bukan hanya pendidikan dan pemahaman ya, itu penting, itu sangat penting. Tetapi harus ada solusi yang lain. Ya, yaitu pemenuhan kebutuhan mereka, ekonomi. Mereka kan begitu, menurut penelitian kami itu yang didapatkan itu karena mereka tidak ada yang menafkahi. Ya. Tidak ada yang menafkahi, suaminya cerai gara-gara berantem pinjol judul tadi, dan bahkan kadang-kadang ada utangnya yang harus ditanggung oleh si ibunya itu. Nah, ibunya itu untuk memenuhi sehari-hari, untuk anaknya sekolah, dan membayar cicilan utang bekas suaminya yang judul pinjol itu, mereka menjual diri. Cuma aja belum menjalik gitu ya. Peneliti-peneliti mungkin peneliti BRIN mungkin sudah mulai masuk ke dalam permasalahan ini. Saya searching itu jurnal yang membahas ini tuh sedikit sekali, bahkan saya anggap tidak ada lah. Saya nemuin cuma satu gitu terkait masalah ini ya. Saya berharap peneliti BRIN fokus juga ke sini gitu, karena ini mengancam keutuhan rumah tangga. Berarti solusi dari permasalahan ini bukan hanya pergaulan ataupun membanyak sahabat-sahabat yang memberikan pengaruh positif, namun di balik itu harus ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi berarti Ustaz. Betul. Ciptakan lapangan pekerjaan. Mereka mau berubah gitu. Bahkan mereka ketika saya tanya, kenapa ibu begini, kenapa sis begini, sis mesis gitu ya. Kenapa mbak begini gitu. Mereka mengatakan kami terpaksa. Kalau nggak begini kami dan anak kami tidak makan. Saya suaminya kemana? Cerai. Gara-gara apa? Pinjol. Jadi kalau mereka ada yang menafkahi, ya, tidak ada perceraian, mereka tidak begini, gitu. Memang banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Iya, betul. Masya Allah. Ya semoga nanti ada peneliti yang melanjutkan inilah, ya. Tapi resikonya gede ya. Resikonya pasti dikejar, bencong. Ataupun diperangin sama mafia-mafia juga. Iya betul. Ini. Betul. Mafia-mafia itu pernah juga ngancem kami gitu, ngancem kami, meras kami juga pernah gitu. Untuk apa ini? Pernah gitu. Ya, jadi memang kalau sekarang saya kalau mau melakukan wawancara itu saya minta teman polisi. Dia takut saya. Ya. Dan kemarin juga sekarang sih masih vakum ya, nanti kan kita lanjutin lagi karena beberapa rekan dokter peneliti saya itu sedang fokus di mengejar penelitian Scopus ya. Saya sih berharap ini masuk Scopus.